Nyawamu masih panjang. Hari ini kau bertemu denganku. Kuberikan ilmu dan kesadaranmu akan kembali. 2 dari 3 nyawamu sudah lenyap. 4 dari 7 rohmu juga. Aku sedang merebut nyawamu dari Dewa Yama. Di dunia ini selain aku, nggak ada lagi yang bisa menyelamatkanmu. Sudah, harus lebih berusaha lagi. Wira, apa yang kau lakukan? Lepaskan dia! Sayang, aku sedang mengobatinya. Apa katamu? Mengobati? Sudah kuduga, dokter paling cantik di rumah sakit kita menikah dengan orang bodoh. Kau lihat kan? Ternyata benar. Mayat ini adalah Nona Gia Surya, putri Tuan Surya yang kaya raya. Kalau dia melakukan ini, keluarga Surya akan marah besar. Wira, kau buat masalah besar! Dasar bodoh! Cepat hentikan tindakanmu! Kalau kau hentikan dia akan mati. Dasar bodoh! Dasar tolol! Gila! Apa kau pikir kau itu dokter? Radia Tansa, cepat suruh orang gila dari rumahmu itu pergi! Apa? Kau ingin keluarga Surya menuntut kita semua? Baru kau puas? Benar. Wira Chandra! Detak jantung. Dia masih memiliki detak jantung. Turun! Apa yang kau lakukan? Aku Cepat! Dorong ke ruang gawat darurat! belum selesai mengobatinya. Jangan bawa dia Wira. pergi. Kenapa kau datang ke sini? Aku sedang mengobatinya. Kau... Sudahlah. Kenapa aku berdebat dengan orang gila? Ini semua salahku. Gak menjagamu dengan baik. Sudahlah, ayo pulang bersamaku. Sayang, aku sudah sembuh. Aku bisa pulang sendiri. Kau sudah sembuh? Otakku tiba-tiba kembali jernih. Semua hal, aku ingat semuanya. 3 tahun lalu, aku tanpa sengaja mendapatkan kitab suci kedokteran abadi yang diwariskan. Kitab ini mencakup ilmu pengobatan, ilmu bela diri, ilmu baca wajah, dan ilmu nasib, mencakup segalanya. Aku mendalaminya dan belajar. Di luar, terlihat bodoh dan gila. Untungnya, sekarang sudah sadar. Kau benar sudah sembuh? Enggak. Kalau sudah sembuh, kenapa kau ke kamar mayat? Aku sudah bilang 3 kali. Aku mengobati orang itu. Kau... Sayangku ini sepertinya sedikit keras kepala, tapi sangat cantik. Tubuhnya juga bagus. Menjadi istriku, nggak rugi. Ayo. Rania, kau diskors. Apa? Putri Tuan Surya pura-pura mati, tetapi salah diagnosis. Dikirim ke kamar mayat ini. Ini adalah malpraktik medis. Harus ada yang bertanggung jawab. Pagi ini, kau yang jadi dokter UGD kan? Tanda tangan ini. Surat pernyataan tanggung jawab. Tanda tangan ini. Sejak Gia Surya dirawat, kau yang merawatnya kan? Kau juga yang mengeluarkan surat kematian. Apa hubungannya denganku? Nggak mengakui ya? Baiklah. Kalau begitu si bodoh ini menghina mayat Gia Surya. Akan kuberitahu keluarga Surya. Kau Gak bisa. Gia Surya adalah putri tunggal. Dia sangat dicintai keluarganya. Wira akan dibunuh. kalau ada lomba nggak tahu malu, kau pasti akan jadi juaranya. Karena kau mencari kambing hitam, nggak masuk akal. Tapi kau pikir hanya dengan kemampuanmu bisa menyelamatkan Gia Surya? Kau gila? Apa yang kau katakan? Gia? Dia itu salah diagnosis. Sekarang nyawanya sudah nggak dalam bahaya lagi. Mulai hari ini, aku pahlawan keluarga Surya. Sudahlah. Ngapain aku buang waktu ngomong sama orang gila kayak kau? Tanda tangan nih. Nggak ada pilihan.
Gia, dia nggak bisa bertahan. Gawat. Ay, Pak Joko. Pak Joko, aku ikut. Jangan membuat kekacauan. Sayang, lihat itu. Dia takut kau merebut pujiannya. Kau benar-benar sembuh. Aduh, berapa kali harus kukatakan agar kau percaya padaku? Lalu kenapa tadi kau ada di kamar mayat? Bukankah aku sadar kalau dia masih bisa diselamatkan? Kau kan bukan dokter, gak paham soal medis, ngapain buat masalah? Kalau temukan hal kayak gitu, kau harus segera cari dokter. Sekarang sudah sembuh, tiba-tiba malah bikin masalah. Meski aku bukan dokter, tapi di dunia ini cuma aku yang bisa selamatkan Gia. Kau kayak kucing buta yang ketemu tikus mati, gak sengaja temukan dia belum mati. Sudahlah, kau baru sembuh, aku gak akan membicarakanmu lagi. Semoga Gia baik-baik saja. Kalau enggak, keluarga Surya. Tuan Surya datang. Di sebelahnya, itu Dokter Liam yang terkenal. Kenapa kau masih sangat tenang? Kalau Gia bisa selamat, masih mending. Kalau enggak, kita berdua bakal kena akibatnya. Takut apa? Pahlawan keluarga Surya. Pasti kau. Ayo, kita pulang dulu. Situasi sangat aneh. Data tanda-tanda vital sebagian besar sudah kembali normal. Tapi detak jantungnya kadang-kadang enggak. Orang ini nggak sadarkan diri sama sekali. Ini hidup atau mati sih? Gia. Dokter Liam, mohon bantuanmu. Pak Simon, Pak Joko. Putriku jelas-jelas masih hidup, tapi dikirim ke kamar mayat. Apakah kau nggak ingin memberikan penjelasan? Ini semua karena salah diagnosis Dokter Rania. Aku sudah pecat dia. Dipecat? Terjadi malpraktik medis yang sangat serius. Dia harus bertanggung jawab secara hukum. Bos, ada yang nggak beres. Kamera pengawas menunjukkan. Putriku di kamar mayat telah dilecehkan. Kalian baru tahu kalau ini salah diagnosis. Rumah sakit kalian sebenarnya dikelola seperti apa? Pak Simon, ini juga salah Dokter Rania. Dia bawa suaminya yang gila itu ke rumah sakit, jelas-jelas langgar aturan. Karena itulah terjadi kecelakaan kayak gini. Tapi nggak usah khawatir, aku akan segera meminta Departemen Medis dan Keamanan untuk menahan Dokter Rania dan juga suaminya itu. Kami tunggu keputusanmu. Nggak usah, aku akan tangkap mereka langsung. Akan kubuat mereka hidup segan, mati pun nggak mau. Aneh. Sangat aneh. Bagaimana Dokter Liam? Simon, putrimu, kondisinya saat ini sangat aneh. Seharusnya, jelas-jelas dia sudah mati, tapi masih ada sedikit kehidupan. 50 tahun berpraktik kedokteran, belum pernah lihat yang begini. Sebelumnya, seseorang telah menggunakan metode hebat untuk menarik Nona Gia dari ambang kematian. Katakan, di kamar mayat apa yang sebenarnya terjadi? Kalau kalian nggak katakan yang sebenarnya, akan kubuat kalian semua membusuk di penjara. Aku akan bicara, Pak Simon. Saat aku dengar kabar ini, aku langsung pergi ke kamar mayat. Bukan, aku langsung menuju ruangan ini. Saat sampai di sana, si orang gila itu ada di atas tubuh Nona Gia, terutama di bagian dada. Dia meremasnya, meraba dan menekannya. Ini pelecehan. Jadi aku langsung suruh orang untuk mengusir orang gila itu. Beraninya kalian? Cepat, bawa pria muda itu kembali. Mungkin masih ada sedikit harapan hidup. Bukan, dia hanya orang gila. Ngapain suruh dia yang obati? Cepat bawa aku temui dia. Kalau nggak ditemukan, kau akan mati. Ibu, begitulah ceritanya. Aku harus bawa dia pulang sekarang. Kalau nggak nanti telat ke pesta ulang tahun paman. Pembawa sial, benar-benar pembawa sial. Udah gila malah jadi begini, benar-benar pembawa sial. Ibu, jangan ngomong begitu.
3 tahun lalu, keluargaku hancur. Orang tuaku meninggal. Ayah mertua bilang, Keluarga Chandra berbudi padanya. dia bawa aku ke keluarga Tansa. Nikahkan aku dengan putrinya. Ayo pergi. Leo Tirta, ternyata kau. Ini aku. Rania, mawar yang kukirim langsung dari Austra, kau buang ke tempat sampah. Tas yang harganya miliaran, kau malah kasih ke pengemis. Kenapa? Hari ini sengaja nabrak mobilku. Sudah berubah pikiran? Ini cuma kecelakaan. Berapapun kerugiannya, aku ganti. Kau mau ganti? Kau buka mata lebar-lebar ya. Ini mobil Porsche 911 terbaik. Paling nggak harganya 60 miliar kan? Apalagi yang paling penting, mobil ini sudah bantu aku dapatin puluhan cewek. Ini tuh kenangan masa mudaku. Sama sekali bukan uang yang bisa menyelesaikan. Lalu apa yang kau mau? Mudah saja, jadilah wanitaku. Kalau soal uang ini, kita anggap lunas. Lalu, aku juga bakal beliin kau mobil Porsche edisi terbatas. Gak mungkin. Aku akan lapor polisi. Lapor polisi buat apa? Kamarku sudah dipesan. Tunggu setelah kita selesai bersenang-senang, kau baru lapor polisi. Masih belum terlambat. Nanti bilang saja, kalau kau nggak mampu bayar mobil, jadi bayar pakai tubuh. Semua orang juga pasti bakal percaya, keluarga Tansa nggak akan berani melawan. Kalian gak boleh mendekat. Kenapa? Dasar idiot. Mau jadi pahlawan penyelamat gadis cantik. Cuma kau. Emangnya pantas? Ajar dia. Ini Ini gak mungkin. Ini sangat gak mungkin. Aku sewa orang yang kuat. Gimana mungkin dia? Cuma beberapa pukulan saja, dia sudah tumbang. Kau ini sudah gila ya? Dari tadi ngomongin aku gila. Katanya tuan muda. Tapi kelakuanmu begini. Ingat ini. Aku sudah sembuh. Kalau kau berani lagi goda istriku, akan kuhajar lagi kau. Kau ingat? Aku nggak nyangka bakal dilindungi suami bodoh ini. Ini Apa maumu? Di depan mataku kau berani menggoda istriku. Menurutmu aku bakal diam saja? Kau jangan macam-macam. Aku peringatkan kau ya. Kau tunggu. Aku ingin bicara sesuatu. Kita adalah orang yang beradab. Kita harus taat hukum kan? Dia yang tabrak mobilku sampai hancur kan? Kalau dia mau ganti uangku, bukankah itu hal yang wajar? jangan pakai kekerasan. Aku yang nabrak mobil itu. Aku akan ganti rugi. Kalau polisi datang akan merepotkan. Sayang, kau terlalu polos. Kemari, pegang HP ini. Tolong rekam videonya. Sekarang bilang, ada apa sebenarnya? Kenapa nabrak mobil istriku? Tuan Leo yang menyuruhku. Dia bilang kalau lihat mobil Nona Rania langsung tabrak saja. Leo, kau sangat gak tahu malu. Ini, bagaimana bisa begini? Bimo, kau sudah ikut denganku 10 tahun. Gak usah emosi. Keluarga Tirta memihak Tuan Surya. Jangan sampai ada masalah. Wira, kau sudah dengar kan? Kalau kau berani sentuh aku, keluargaku gak akan lepaskan kau. Kau bilang aku ini bodoh. Mana aku peduli kau keluarga Tirta, Wangsa atau Jody. Orang gila, jangankan pukul orang. Bunuh orang juga nggak akan kena hukum. Kalau hari ini aku membunuhmu, apa yang akan terjadi? Jangan ribut. Kita bisa bicara baik-baik kan? Iya ya kan?
jangan terlalu emosi ya. Gini saja, apa yang kau mau, aku turuti. Kau jebak istriku, nabrak mobil istriku. Katakan, perlu ganti nggak? Ganti. Harus ganti. Akan kusuruh orang perbaiki. Berapapun aku bayar. Apa begitu saja cukup? Kau cukup jelek, tapi pikiranmu sangat bagus. Ini bukan mobil kumbang biasa. Ini adalah saksi cinta, aku dan istriku. Tanpa ini, kami nggak akan bisa bersatu. Ini adalah mak comblang kami. Sekarang kau baru saja merusak saksi cinta kami. Kau sudah menabraknya sampai hancur. Ganti rugi 2 miliar. Nggak berlebihan kan? Bukan, Wira. Apa yang kau bilang itu sungguh gak masuk akal. Tunggu. Kau meniruku. Katakan, mau ganti rugi atau enggak? Ganti. Aku akan ganti rugi. Paman Simon, ini aku, Leo. Ini orangnya. Dia peras aku 2 miliar dan hampir membunuhku. Kau harus menolongku. Gawat. Nggak apa-apa. Sialan. Kali ini kau pasti mati. Pak Wira, tolong lakukan sesuatu. Tolong putriku. Mohon bantuan Pak Wira. Kenapa bisa jadi begini? Kalau bukan karena aku, putrimu setengah jam lalu sudah meninggal. Apapun yang kau mau katakan saja. Selama bisa menyelamatkan putriku, aku nggak keberatan. Aku cuma mau bersihkan nama baik istriku. Siapa yang salah? Dia yang tanggung. Pria ini malah ingin melindungiku. Gak sia-sia urus dia selama 3 tahun. Tapi mana mungkin dia bisa obati apapun. Kalau terus bodohi Tuan Surya begini, pasti bakal jadi masalah besar. Pak Joko, kalau sampai sekarang kau masih belum bicara jujur, aku Surya nggak bisa jamin apa yang bakal terjadi nanti. Semua ini hanya aku yang tanggung. Dokter Rania nggak bersalah. Urusan kita nanti saja diselesaikan. Sekarang kau harusnya minta maaf sama siapa? Wira, maaf. Aku yang kerasukan hantu. Dokter Rania, maaf. Aku sungguh salah. Aku akan beri kau kenaikan pangkat, kenaikan gaji, biar kau jadi direktur rumah sakit. Posisiku ini kelak akan menjadi milikmu. Kumohon Dokter Rania, maafkan aku. Kalau maaf saja berguna, buat apa ada polisi? Pak Simon. Iya, soal pelanggaran hukum mereka, aku akan berikan penjelasan. Yang penting tolong selamatkan putriku dulu. Bisa. Jangan ke sana, kau nggak mampu. Tenang saja. Aku yakin. Ayo pergi. Wira, kau sedang sombong ya? Kau ini orang gila. Tahu apa soal medis? Bagus. Aku tunggu kau gagal saja. Lalu akan ditenggelamkan ke sungai oleh Tuan Surya. Kau? Tolong, bawakan jarum akupuntur kemari. Dasar brengsek. Kalau nggak sembuh, aku potong cakarmu itu. Astaga, orang gila jadi dokter. Mau aku puntur lagi. Benar-benar lucu. Film konyol saja nggak bisa bikin adegan seaneh ini. Disosiasi pakai akupuntur. Ini. Kau ini orang tua yang cukup jeli ya. Tapi, kau salah bilang. Ini bukan disosiasi. Ini kehilangan jiwa. Gangguan kehilangan kesadaran. Kehilangan jiwa itu apa? Orang tua ini gak pernah dengar. Dokter Dewa juga berkata begitu. Apakah dia hanya lagi beruntung saja? Kalau begini... Astaga! Ya ampun, ini betulan apa enggak ya? Nona Gia sudah sadar. Gia,
Kau bikin ayah takut setengah mati. Kalau terjadi sesuatu yang gak diinginkan, bagaimana ayah bisa hidup? Seumur hidupku jadi dokter. Beberapa tusukan jarum ini cukup untuk aku pelajari. Ini apa dia benar-benar suami gila yang aku kenal? Gia. Nyawanya sudah terselamatkan. Tapi hatinya tersumbat. Lambungnya juga bermasalah. Aliran darahnya nggak lancar. Sebabkan depresi yang parah. Masih perlu penyesuaian yang bertahap. Depresi. Dalam pengobatan tradisional, proses penyembuhannya itu sangatlah rumit. Ini... Dokter Sakti, apa kau ada cara? Bisa diobati. Hanya sedikit merepotkan. Aku sanggupi semua syaratmu. Kita pulihkan tubuhnya dulu. Seminggu 2 kali, aku puntur. Serta minum obat. Kemudian perasaan depresinya dirawat perlahan. Baik. Setelah Gia keluar, seminggu 2 kali aku suruh orang menjemputmu. Wira, kau ini sudah gila ya. Tadi kau tanpa sengaja sudah mengobati Gia. Itu sudah suatu keajaiban. Kau malah mau beri Gia pengobatan depresi? Depresi parah, apa bisa disembuhkan? Kita bahas nanti. Ini... apa Wira merasa aku ini belum penuhi janji yang tadi ya? Pengawal, bawa Joko Dawan kirim ke kantor polisi. Bilang aku Simon Surya melaporkan dia karena langgar hukum. Pak Simon. Pak Simon, tolong beri aku kesempatan. Pak Simon. Anak muda, kalau ada kesempatan, aku ingin belajar darimu. Tentu. Nanti kita saling belajar. Rendah hati dan juga hebat. Saat aku ada di usiamu, aku masih belum bisa loh. Kau pelankan bicaramu. Itu dokter yang hebat. Malah mau saling belajar. Mengandalkan buku yang sangat aneh, malah bersikap sombong. Itu seperti gali kubur sendiri. Dia dokter hebat. Sayang, kau jangan bicara begitu. Sudahlah, ikut aku. Maaf. Bukan, Pak Wira. Pak Wira. Tuan Surya, orang ini sangat luar biasa. Udah periksa latar belakang dari Pak Wira? Sudah. Sungguh gak disangka pengalaman Pak Wira ternyata sangat luar biasa. Tadi kau bilang tetua di keluarga Pak Wira ini sedang buat acara. Benar. Aku ada cara. Pergi siapkan hadiah besar. Aku akan berkunjung. Rania Wira, mari duduk. Semuanya, aku ucapkan terima kasih datang ke acara mertuaku. Aku minum duluan. Bukannya ini ulang tahun paman? Kok anak muda yang bersulang? Itu menantunya Paman, si Hadi. Dengar-dengar bisnisnya lancar. Paman sangat senang padanya. Hadi, untuk bisnismu ini semakin besar ya. Kalau ada kesempatan, tolong bantu kami. Tentu. Ku dengar proyekmu sebelumnya proyek dari keluarga Surya ya. Hebat sekali. Udah bisa kerjasama dengan orang terkaya. Sisa proyek keluarga Surya sudah cukup untuk menghidupi kita. Aku ini cuma seorang yang bekerja di tempat proyek. Mencari uang susah payah. Semua ini berkat bantuan kalian. Ayo makanlah. Silakan makan minum ya. Lihatlah menantu orang lain. Terus lihat menantu kita. Hidup seperti apa ini? Ibu, sebenarnya apa? Adik kecil, Wira di keluargamu ini, dia sungguh merepotkan. Kalau enggak, suruh dia ke tempat Hadi saja. Kalau terus dinafkahi, itu bukanlah solusi yang tepat. Ibu, bukannya aku nggak mau bantu. Ini nggak bisa. Tempat kerjaku ini aturannya makin ketat. Orang sakit nggak bisa kami terima. Aduh, kerja jadi kuli saja nggak bisa.
Sekarang Wira sudah sembuh total. Udah sembuh, Rania. Kau nggak lagi membual kan? Beneran sembuh? Bagus. Semuanya, hari ini ada 2 kabar baik yang datang. Pertama, kakak ipar ulang tahun. Kedua, menantuku sudah sembuh. Semuanya ayo bersulang. Selamat ya. Duduklah. Kau cuma mau enaknya saja. Menikah denganmu seumur hidupku aku selalu dirugikan. Setelah sembuh, harus kerja lebih keras. Sebagai lelaki, kasih makan keluarga adalah hal yang utama. Benar kan, Wira? Kita ini satu keluarga, harus saling membantu. Penyakitmu itu baru sembuh. Kalau disuruh jadi kuli, sudah pasti nggak akan bisa. Di Misa sana ada sebuah lokasi kerja. Kebetulan kurang 1 orang. Saudaraku, coba kau pikirkan baik-baik. Gajinya 1 miliar. Tentu nggak akan ada masalah. Aku lakuin ini demi hubungan kita. Karena itu aku bantu kau. Dengar-dengar mereka itu bahaya. Mereka nawarin gaji tinggi untuk rekrut orang, untuk ambil organnya. Kakak ipar, jangan-jangan kau mau membawaku ke sana, lalu menjualku ya? Aku? Mana mungkin aku kan? Bicaranya sangat tajam ya. Sepertinya penyakitnya sudah sembuh. Wira, beneran sembuh. Bagus sekali. Bagusnya di mana? Meskipun sudah sembuh, nggak bisa dibandingkan dengan menantunya. Ibu, Wira, lihatlah caramu bicara. Kakak iparmu beli mobil. Harganya sangat mahal. Dia malah menjualmu. Berapa sih nilaimu? Aku pasti sangat mahal. Aku punya 2 ginjal, 1 jantung. Pasti sangat mahal lah. Siapa tahu kakak ipar gelap mata karena uang. Hadi dapat proyek apa saja. Semuanya miliaran loh. Ibu, kau sama orang gila. Buat apa perhitungan? Wira, perkataanmu ini sama sekali nggak tahu diri. Benar. Selain keluarga, siapa yang akan beri kesempatan bagus ini? Malas dan nyalinya ciut. Kalaupun sembuh juga, nggak akan ada masa depan. Keluarga Tansa masih sanggup memelihara orang. Gak usah repot-repot pikirin. Oke. Aku terlalu ikut campur. Tapi saudaraku, aku niat baik bantu kau. Tapi kau itu sangat pengecut. Lalu bicara padaku begini. Apakah kau harus minta maaf padaku? Minta maaf padamu. Aku menghargai mertuaku. Secara sopan santun, aku nggak permasalahkan ini. Lalu kau, bukankah sedikit nggak tahu diri? Kau bilang apa? Aku bilang, kau nggak pantas. Nggak pantas? Kau kira kau itu siapa? Ha? Dasar gila kau! Sialan, siapa yang... Hadi Perkasa. Kau punya uang buat sok-sokan di sini, tapi nggak bisa bayar utang. Kaleo, Leo, kenapa kau datang ke sini? Kau nggak diterima di sini. Rania, aku nggak datang untuk dirimu, tapi seseorang dari keluargamu yang sudah berutang pada temanku. Kakak Harry. Sialan. Di kota Buana ini nggak ada seorang pun yang berhutang pada Harry lalu nggak bayar. Jangan macam-macam. Kami punya Hadi loh, bukan orang yang bisa diremehin. Bau apa ini? Tuan Hendra baik padanya. Berdasarkan bunga bank, aku pinjam 6 miliar padanya. Nggak mau bayar. Kau bilang untuk kembaliin uangnya. Katanya dia bukan orang yang bisa diremehin. Kau mengancamku. Percaya atau enggak, kau bisa kupukul juga. Si Hadi sudah nggak bisa apa-apa. Kak Heri, hentikan. Biarkan aku yang bicara. Utang ini dipinjam oleh Hadi. Bawa nama keluargamu untuk pinjam. Karena sekarang dia nggak bayar, jadi nggak seorang pun dari keluargamu yang boleh melarikan diri. Kecuali kalian serahkan seseorang sebagai ganti rugi. Kau berani? Pak Tua, banyak bicara. Leo, rupanya kau nggak kapok dengan kejadian waktu itu. Hari ini cari mati lagi. Kau! Hentikan, Wira.
Gak usah pura-pura lagi. Aku sudah kenal kau. Cuma orang bodoh. Kau gak mungkin selamatkan Nona Gia. Aku rasa Tuan Surya pasti sudah tetapkan batas waktu hidupmu. Lalu coba katakan, dia akan menyiksamu 3 hari atau 5 hari. Daya imajinasimu sungguh luar biasa. Sudahlah, Tuan Leo. Nggak usah basa-basi lagi. Cewek itu bawa buat jaminan. Orang di sini akan kuurus masalah ini. Kita selesaikan hari ini. Mantap, Kak Heri. Boleh juga. Apa-apaan? Begitu ya? Apa-apaan sih kau? Ini bukan urusan keluarga kita. Jangan cari masalah. Jangan cemas. Ada aku. Mereka berdua nggak akan berani. Oh ya? Kak Heri, kau dengar itu? Bocah ini sangatlah sombong. Dia sama sekali nggak menaruh hormat padamu. Bocah, tahu siapa aku? Berani besar mulut padaku. Aku sampai lupa denganmu. Pukul kepalamu sendiri. Lalu bawa mereka pergi. Akan kumaafkan kau. Sial! Sial! Kau sudah gila! Kau ingin bunuh kami! Dasar gila, dia benar-benar sudah nggak waras. Wira, omong apa kau? Jangan buat keributan. Bocah, berani berlagak denganku. Kau nggak tahu? Aku anak buah Tuan Hendra. Wira, jangan buat onar. Bisnis tanah Buana 9 dari 10 miliknya. Dia penguasa tanah. Dia bos besar di sini. Wira, hei, jangan gegabah. Takut kan? Sekarang sujud padaku. Kalau enggak, ku habisi pria tua ini. Lalu serahkan gadis ini untuk mainan temanku. Kau sungguh payah dan gak berguna. Dengar nggak? Hei Wira, cepat, ayo bersujud. Lupakan, aku malas bahas denganmu. Hari ini akan kuurus istrimu terlebih dahulu. Kenapa jadi seperti ini? Kak Heri, beraninya kau. Ah.